Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa ta'wil. Ya Fattahu ya Alim 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 ya Fattahu ya Fattahu ya Alim. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha bi yadihi illahi yarjul hakum wa ya Fattahu ya Alim iftah lana fatham qariba ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wa hasana tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalatan ala khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbi wa sababi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan satu kewajiban, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Dan dilanjutkan dengan taklim, ya. Taklim majelis kitab Riyadhus Shalihin, yang semoga kumpulnya kita itu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kumpulnya kita itu senantiasa menjadi taman-tamannya orang-orang solih. Amin. Nah, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga kita akan melanjutkan kajian kita di hadis yang ketiga, hadis nomor ketiga. Salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya dan para sahabatnya dan kita selaku umatnya yang sama-sama mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Dan semoga kita juga mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Langsung kita bacakan hadis yang ketiga. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idza ustunfirtum fanfiru, muttafaqun alaih. Ya. Di hadis yang ketiga ini menjelaskan tentang masalah hijrah. Ada riwayat dari Dewi Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata, tidak ada hijrah ba'dal fathi. Jadi setelah Fathul Makkah, ya, setelah Fathul Makkah itu terjadi, maka Nabi bersabda tidak ada hijrah lagi, tidak ada hijrah. Akan tetapi yang ada, nah, setelah hijrah itu adalah jihad. Nah, jihad dan juga niat, ya. Jihad dan juga niat. Karena pada waktu itu ketika Mekah sudah dibuka, umat Islam berjaya, semuanya rata-rata itu masuk Islam, maka sudah tidak ada penduduk Mekah ini untuk keluar dari Mekah lagi untuk hijrah. Nah, yang ada Nabi sabdakan adalah jihad, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuknya jihad ini banyak. Pada eranya Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, nah, jihad itu melawan orang-orang kafir, ya, melawan orang-orang kafir. Dan para sahabat ini ketika berjihad perang, itu mereka membawa 3 syarat. Yang pertama, diajak masuk Islam dulu, tidak langsung perang. Ini ajibnya Islam itu seperti itu, diajak masuk Islam dulu. Diajak masuk Islam, kalau tidak mau, tidak apa-apa. Tidak mengapa, nggak masuk Islam nggak apa-apa.
Berarti syarat yang kedua harus dipenuhi. Apa itu? Membayar jizyah. Nah, membayar jizyah ini agar apa? Agar darah, harta, dan kehormatan terlindungi. Nah, dilindungi oleh Islam. Kalau tidak mau juga, ya tidak apa-apa kalau tidak mau. Maka solusi terakhir adalah perang. Nah, jadi yang ditawarkan adalah damai dulu. Masuk Islam, Islam itu seperti ini, agama yang cinta damai. Kalau kamu masuk Islam, kamu aman di Darul Islam. Nah, seperti itu. Dan idza ustunfirtum, kalau kalian diminta untuk berangkat, fanfiru. Nah, ini ada perintah dari Nabi. Kalau kalian diminta untuk berangkat jihad, maka berangkatlah, fanfiru. Ya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya. Maknanya daripada hadis ini adalah la hijrata min Makkah. Sudah tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah. Ya. Kenapa? Karena setelah Fathul Mekah, Fathul Mekah, Mekah itu menjadi Darul Islam. Ya. Menjadi Darul Islam. Ya. Pusatnya berada di Mekah. Ya. Darul Islam. Ya. Jadi yang bisa kita ambil pelajaran adalah setelah Fathul Makkah itu tidak lagi ada hijrah. Lah kemudian bagaimana menanggapi bahwasanya ada istilah kata wah kita harus hijrah. Nah, dari desa ke desa. Bagaimana itu? Atau kita harus hijrah? Nah, itu secara umum iya, berpindah. Namanya hijrah itu kan berpindah. Nah, ada lagi yang dimaksud hijrah itu kalau dari pendapatnya Imam Ghazali, hijrah itu ya kamu menghijrahkan hawa nafsu kamu, ya, menghijrahkan hawa nafsu kamu. Ya. Dulu banyak ulama-ulama itu hijrah ke gunung-gunung, ya, pada era-eranya Imam Ghazali rahmatullah alaih itu banyak dikisahkan itu. Banyak ulama-ulama sufi itu pada berpindah tempat. Naik ke gunung. Karena apa alasannya? Karena pada waktu itu kepemerintahan Islam itu banyak raja-raja zalim. Nah, banyak raja-raja zalim, banyak kemaksiatan terjadi. Maka mereka risau bagaimana ini? Nah, maka mereka hijrah untuk mengasingkan diri, tidak mau berkumpul di suatu tempat yang kemaksiatannya itu notabene itu kuat. Mereka meminta ampun kepada Allah, banyak mendekatkan taqarrub ilallah, memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat. Ya. Tapi kalau untuk sekarang hijrahnya kita itu bukan ke gunung-gunung, Mak. Nah, jangan disalahartikan. Ya, terkadang ada yang hijrahnya ke kali-kali, Masya Allah. Nah, yang sampai sekarang masih ada. Bukan itu yang dimaksud hijrah. Hijrah yang dimaksud itu adalah bagaimana kita taqarrub ilallah. Jadi hijrah kita, ya, contohnya kita di rumah itu ada satu ruangan, ya, ribat atau zawiyah, ruangan khusus ibadah, ya disitulah tempat hijrah kita. Ya, hijrah kita hijrah dari dunia mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ya, itu pada momen-momen ibadah seperti itu. Tamam. Itu hadis nomor 3 yang diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah. Kemudian selanjutnya hadis yang nomor 4, an Abi Abdullahi Jabir bin Abdullahi Al-Ansari radhiyallahu anhu maqala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin maqala inna bil madinati larijalan masirtum masiron wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'ahum habasahumul almaradu wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajri rawahu Muslimun. Dari sahabat Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, dulu kami para sahabat ini itu bersama Nabi SAW di dalam satu peperangan. Faqala, kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya di Madinah
itu ada beberapa orang laki-laki. Ada beberapa orang laki-laki yang tidaklah mereka itu berjalan dengan satu perjalanan, ya, dan tidak pula mereka itu qata'tum, menyeberangi satu lembah, kecuali adanya mereka itu bersama kalian, yang dimana sakit itu menghalangi mereka untuk berperang. Ya. Dalam riwayat lain, illa syarikukum fil ajri, kecuali syarikukum, berserikatnya kalian itu di dalam pahala. Maksud daripada hadis ini adalah ada beberapa orang sahabat pada waktu itu terjadi peperangan yang dimana para sahabat berangkat berperang kepada Rasulullah. Ada beberapa sahabat yang nggak berangkat perang. Yang tidak berangkat perang ini, beliau sabdakan, pahalanya sama seperti kalian. Loh, sahabat aneh, bingung. Loh, kok bisa ya Rasulullah? Iya, karena mereka ada uzur. Apa yang menghalangi mereka? Al-maradu. Sakit menghalangi mereka untuk berperang keluar di jalan Allah, tapi pahala menyamai kalian. Masya Allah. Ya. Terus apa? Kok bisa seperti itu? Yang menjadi tolak ukurnya apa? Yang menjadi tolak ukurnya adalah niatnya. Ya. Pada waktu itu di era sahabat, ketika ada suara iklan perang, ya, suara iklan perang, itu mereka para sahabat langsung bergegas, ya, suruh berinfak, korbankan harta, infakkan harta kalian di jalan Allah, ya, tasarrufkan harta kalian untuk jalan Allah, untuk berperang. Mereka semua sahabat mengeluarkan infak terbaik mereka, Masya Allah. Ini sebelum perang, ya, sebelum perang mereka sudah ada korban, ya, korban harta. Tidak hanya korban harta, mereka juga korban diri. Diri-diri mereka ini, ya, mereka tasarrufkan, mereka gunakan untuk mencari ridho Allah. Yaitu apa? Pada waktu itu jihad tentunya bersama Nabi. Ya. Tapi ada yang ketika sudah semangat perang, ada sahabat yang tidak bisa ikut perang. Maka itu disebut uzur. Ya. Dan mendapat keringanan. Niat yang kuat, ternyata Allah pilih, tidak Allah berangkatkan. Tidak Allah berangkatkan. Ya. Tapi pahala sama, Masya Allah. Makanya niat ini, kata Imam Syafi'i, ini mencakup daripada 1/4 ibadah. Nah, jadi bergantung kepada pahala. Ya. Makanya ada ulama yang mengarang kitabun niat. Ada kitabun niat. Jadi niat itu tidak hanya sekedar kita niat sholat saja, Pak. Kita punya istri, ketika kita mencari nafkah, kita niat mencari rizki yang halal, itu berpahala. Nah, kita nyapu rumah, Masya Allah, bantu istri, masak. Nah, kita niatkan untuk mencari ridho Allah, itu berpahala. Sekelas Rasulullah saja tidak malu untuk memegang sapu, Pak, laki-laki, Pak. Megang sapu, membantu pekerjaan rumah tangga. Ya kalau notabene kita sebagai pekerja ada kesibukan ketika hari libur, ya kita bantu. Dan itu berpahala. Ya, berserikat di dalam pahala. Syarikukum fil ajri, ya, di dalam pahala. Itu. Terlebih lagi ketika jihad, Pak, Masya Allah. Kita nyari nafkah untuk keluarga, itu dihitung jihad, Pak. Masya Allah. Kok kita uzur, ya, kita sakit, mendapatkan uzur, diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak bisa nyari nafkah, tapi kita niatnya kuat, bagaimana risau dengan keluarganya, pahalanya sama, Pak. Nah, berserikat di dalam pahala, Masya Allah, Pak. Itu baru niat saja. Nah, apalagi niat perang, Pak. Tapi alhamdulillah sekarang ini belum perang seperti zaman dulu, Pak, ya. Masya Allah. Harus mengangkat senjata. Ada kisah, Pak, Abu Ayyub Al-Ansori itu ketika Sayyidina Hamzah pada waktu itu menjadi khalifah di era Sayyidina Umayyah di era beliau menjadi khalifah, itu banyak negeri-negeri yang ditaklukkan, maka teringat satu hadis Nabi,
Ya, teringat satu hadis Nabi untuk membuka daripada negara Konstantinopel pada waktu itu. Maka diiklankanlah ya, pada waktu itu orang-orang Muslim sama Sayyidina Muawiyah ini suruh berjihad. Ya. Ketika sudah kumpul semua, ada satu orang membawa kuda. Gitu. Dilihat dari jauh itu, subhanallah, pacuannya kencang. Ya. Tapi dilihat kok kayaknya kok orangnya ringkik-ringkik. Ya. Tapi ketika mengendari kuda itu, mau subhanallah, Sayyidina Muawiyah bingung, siapa itu? Ternyata ketika dibuka, ya, marhaban ya Khalifatu Rasulullah, selamat datang wahai Khalifah Rasulullah. Sayyidina Muawiyah pada waktu itu menjadi khalifah. Takjub, ternyata yang dibuka yang datang adalah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau sudah tua renta. Oh subhanallah, sudah tua renta itu. Tapi macu kuda itu masih kencang. Semuanya takjub. Marhaban, selamat datang wahai sahabat Rasulullah. Wahai sahabat Rasulullah. Orang yang menjamu pertama kali ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Yang sebaik-baik rumah yang ditempati Nabi, rumahnya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, menyambut tamu pada waktu pertama kali di Madinah. Ya, pada waktu itu sudah tua renta. Apa yang membuat gerangan engkau, ditanya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, apa yang membuat engkau ini kok masih bisa untuk memacu kuda, masih bisa untuk datang, masih bisa mau berangkat ke Konstantinopel ini? Aku teringat hadis Nabi ya, nanti benteng Konstantinopel ini akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pasukan. Dan pasukan yang pertama berangkat itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada waktu itu terdengar sampailah itu benderan jihad. Maka Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari tidak melihat umur, Pak. Masya Allah, tidak melihat umur, berangkat. Idza stunfirtum fanfiru. Ketika kalian diminta untuk berangkat, maka berangkatlah. Apa yang membuat gerangan engkau kok terpacu? Iya, saya ingin masuk dalam kategori orang pertama kali yang berangkat. Nah, itu yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Insya Allah itu sudah tua renta, Pak. Bahkan masih bisa perang. Dalam riwayat beliau sudah sakit-sakitan. Naik kuda udah batukan, Pak. Contohnya kalau kita sekarang naik motor saja, Pak. Masih tua, Pak, tapi masih jihad, Pak. Jihad untuk mencari nafkah keluarga. Masya Allah. Ya. Apalagi sekarang ini ada media dakwah, ya. Ada kawan-kawan kita ini yang dari masjid ke masjid. Itu mereka dari mana-mana, Pak. Meluangkan waktu. Ya. Jihad melawan hawa nafsu mereka. Ya, meninggalkan keluarga. Ikut ittiba. Pada sahabat waktu itu ketika sudah diiklankan untuk perang, itu mereka udah nggak mikir lagi. Ada sahabat yang menginfakkan hartanya, setengahnya untuk keluarga, setengahnya dibawa. Ada yang semuanya dibawa, yang ditinggalkan hanya keyakinan kepada Allah, bahwasanya Allah tidak akan membiarkan hambanya itu terlantar. Sudah Allah kasih, Pak, sudah Allah takarkan rezekinya itu. Jadi jangan takut. Tingkatannya seperti itu, Pak, kalau sahabat. Kalau kita jauh, Pak, belum seperti itu, Pak. Oh, kita baru keluar dari rumah saja, Bang, mau kemana? Insya Allah. Nah, itu tingkatan sahabat seperti itu. Ya, kita ini belajar seperti itu. Maka apapun yang kita kerjakan, selama itu amal soleh, perbuatan baik, kita niatkan. Nah, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Kita niatkan apalagi jihad di jalan Allah. Ya. Bagaimana kategori jihad itu kan banyak, Pak. Orang sakit perut, meninggal, itu ulama katakan termasuk kategori jihad, Pak. Syahid. Jihad melawan apa yang dia derita. Tenggelam, termasuk syahid. Dia melawan daripada nggak bisa berenang, bertahan hidup. Masya Allah.
Apa yang bisa membedakan antara jihad, pahala jihad dan tidaknya? Ada niat, Pak. Nah, singkat cerita, Abu Ayyub Al-Ansori sakit. Beliau berwasiat, kalau saya sakit, kuburkan saya di dekat benteng itu. Loh, kenapa? Ya, agar saya bisa mendengar teracak, kalau bahasa Jawa teracak, atau telapak kaki kuda itu melewati kubur saya ketika benteng itu dibuka untuk umat Islam. Ya. Itu masanya itu lama, Pak. Dari zamannya sahabat sampai Muhammad Al-Fatih. Kisahnya itu masyhur. Bahkan masuk dalam sabda Nabi, sebaik-baik pasukan adalah pemimpin pada waktu itu. Sebaik-baik pasukan adalah pasukannya pada waktu itu yang bisa membuka kota Konstantinopel. Dan akhirnya benar. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansori itu beliau minta, ketika saya mati wafat, tolong makamkan saya, kuburkan saya dekat ini benteng, biar saya itu bisa mendengar suara-suara kaki kuda umat muslim. Sampai seperti itunya, Pak. Sampai nggak ikut pulang, masya Allah. Sahabat, Pak. Kalau sudah keluar itu imannya betul-betul masya Allah. Ya, dikuatkan oleh Allah. Maka pacuan atau cambukan buat kita, motivasi buat kita adalah jangan lupa niat, Pak. Apapun niat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat ya Allah karena Engkau saya melakukan pekerjaan ini. Saya niat melakukan ini karena Engkau. Saya niat ini karena Engkau. Saya niat ini karena Engkau. Nanti terbiasa, Pak. Nanti terbiasa dengan adanya niat, apa-apa niatnya baik. Nanti yang datang itu kebaikan, Pak. Yang datang itu kebaikan. Ya, karena ada ada hadis qudsi yang marfu'nya, ya Allah itu sesuai dengan prasangkaan hambanya. Ya, sesuai dengan hambanya. Prasangkaan hambanya. Ya, seperti itu. Maka ketika kita sudah niat, yakin, Pak. Kalau udah niat, yakin aja. Yakin, mantap. Ya, saya niat karena Engkau. Warawahu Al-Bukhari an Anasin radhiyallahu anhu. Kita lanjut lagi hadisnya. Qala raja'na min ghazwati Tabuka ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna aqwaman khalfana bil Madinati. Ma salakna syi'ban. Ya, ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahum al-uzru. Ada riwayat dari Bukhari, Nabi SAW itu kembali pulang ceritanya bersama para sahabat dari perang Tabuk. Beliau bersabda, ini masih ada kaitannya dengan hadis sebelumnya. Beliau bersabda, sesungguhnya beberapa kaum itu ada di belakang kita. Ya, beberapa kaum itu berada di belakang kita. Di Madinah pada waktu itu, di Madinah. Ya. Tidaklah kita melintasi lereng, tidaklah kita melintasi satu lembah, kecuali mereka ini bersama dengan kita. Nah, hitungan pahala tadi masih sama dengan kita dalam riwayat Bukhari, ya. Tetapi uzur menghalangi mereka. Ya, hasabahum al-uzru. Uzur itu menghalangi mereka. Ya. Pada perang Tabuk, kalau di atas tadi ya masih umum dalam satu peperangan, tapi ini dikoyitkan, ditakyin perangnya itu pada perang Tabuk pada waktu itu. Ya. Menghalang, ada satu kaum tidak berangkat berperang tapi mereka mendapatkan pahala. Ini jelas, ya, karena mereka niatnya kuat, ya, ingin ikut perang, tapi sayang ada uzur. Nah, ada uzur, masya Allah, Pak. Kalau Allah sudah memberikan uzur, Pak, kemudian Allah memberikan rukhsah, jalankan, Pak. Rukhsah itu Allah senang, Pak. Ketika diberi uzur, kemudian ada keringanan itu dijalankan oleh hambanya, itu Allah senang, Pak. Contohnya dalam hal ibadah seperti sholat. Sholat itu kan, Pak, kalau kita safar, kita kan ada rukhsah keringanan.
Yang pertama untuk menjamak sholat. Ya, menjamak sholat ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau jamak takdim berarti asar dimajukan ke zuhur, kalau takhir berarti zuhur dimundurkan ke asar. Itu rukhsah dari Allah. Ya. Kalau nggak ada rukhsah itu nggak boleh Pak, nggak boleh sembarangan kita coba-coba sholat zuhur plus sholat asar, nggak boleh. Karena kita masih mampu, masih kuat. Nah, safar ini dihitung huzur. Karena ada sabda Nabi, as-safaru qit'atun minal azab. Yang namanya safar Pak, perjalanan itu sebagian daripada siksa Pak. Benar nggak Pak? Benar Pak. Ketika kita perjalanan, mudik contohnya Pak, mudik saja. Itu kita mengalami kelelahan, bawa barang, payah. Belum lagi kalau nyebrang laut. Belum lagi kalau kita naik pesawat terbang. Nah, belum lagi kalau kita naik motor Pak. Belum lagi kalau kita naik bis. Masya Allah Pak, capek Pak, lelah itu. Tapi saking kasih sayangnya Allah kepada hambanya ini begitu besar, Allah kasih rukhsah. Ya. Maka jalankan Pak rukhsahnya Pak. Kalau kita bisa jamak ya kita jamak. Terlebih lagi kalau jaraknya itu sudah mencapai masafatul qasri, jarak qasar itu 90 km itu, nah, kita bisa mengqasar. Ya. Kalau bisa kita qasar Pak. Ya. Qasar itu meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya. Itu senang Pak, Allah itu sangat senang seperti itu. Ya. Jangan kita wah kalau bisa mah nggak usah ada jamak lah. Ngapain jamak-jamak? Loh, itu sunnah Nabi Pak. Nabi pun pernah mengqasar sholat, Nabi pun pernah menjamak sholat. Loh, kita nggak mau. Ya kita niatkan ittiba kepada Nabi, berpahala. Ya, berpahala. Seperti itu. Kemudian lagi ketika safar itu kita mendapatkan rukhsah ketika kita puasa Ramadan. Ya. Itu mendapat rukhsah, uzur. Ya. Mendapat rukhsah boleh berbuka. Tapi ingat tetap wajib imsak. Nah, nanti akan kita bahas di pembahasan fikih tentunya masalahnya kalau masalah seperti itu ya. Nah, ini maksudnya kaitannya dengan ini itu tadi? Uzur Pak. Uzur-uzur itu ternyata ada banyak loh, ada banyak. Ya. Maka ketika ada uzur, maka dengan kasih sayang Allah, Allah berikan rukhsah. Ya. Allah berikan rukhsah, Allah berikan keringanan. Ketika kita menjalankan rukhsahnya Allah, keringanannya Allah, kita jalankan, Allah cinta Pak kepada kita. Ya. Ternyata mendapat cintanya Allah ketika lagi kesusahan itu mudah Pak. Ya. Dan juga ada ada firman-Nya Allah, fa inna ma'al usri yusron. Kesulitan itu Pak, pasti ada kemudahannya. Ketika kita kesulitan, pasti ada jalan keluar Pak. Tinggal kitanya mau sabar atau tidak. Nanti dalam bab sabar itu banyak Pak. Sabar itu, ada lagi nanti dijelaskan dalam bab sabar. Tapi yang perlu kita ketahui, ketika Allah memberikan kita rukhsah, ya sudah sepantasnya kita menjadi hamba, jalankan rukhsahnya. Seperti itu. Tamam. Selanjutnya hadis kelima. An Abi Yazid Ma'ni bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum huwa wa abuhu wa jadduhu sahibiyuna qala kana Abi Yazidu akhraja dananira yatasaddaqu biha fa wada'aha 'inda rajulin fil masjidi faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha fa qala wallahi ma iyyaka aradtu fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala laka ma nawaita ya Yazidu walaka ma akhadta ya Ma'nu rawahu Al-Bukhari. Hadis yang kelima ini dari riwayat Abi Yazid Ma'ni bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum. Ya, Yazid Abu Yazid ini kunyah Abu Yazid. Ma'ni bin Yazid ini dia ini dan ayahnya dan kakeknya ini mereka ini ternisbatkan sahabat. Berarti mereka sahabat. Sahibiyuna. Ya. Abu Yazid berkata, dulu Abu Yazid ini pernah keluar, ya, pernah mengeluarkan beberapa dinar, kemudian dia sedekahkan.
Dia sedekahkan dengan dinar-dinar itu, kemudian dia letakkan di sisi seorang laki-laki di masjid. Ceritanya sedekah pada seorang laki-laki, dikasih. Lagi ada di masjid, dia sedekah mengeluarkan uang. Kemudian fajitu, kemudian saya datang, kemudian saya mengambil dinar tadi itu, kemudian aku mendatangi si Abu Yazid tadi ini, laki-laki tadi itu, dengan dinar tersebut. Kemudian dia berkata, demi Allah, ma iyaka, tidaklah bagimu aku menginginkannya. Saya nggak butuh. Wah, ini ceritanya. Ada sahabat datang, Abu Yazid, ada laki-laki lagi di masjid ngasih uang. Niatnya benar, Pak. Nah, niatnya benar ngasih uang. Niatnya sedekah. Ya, tapi laki-laki tadi ini, apa namanya? Laki-laki ini tadi nolak. Saya nggak butuh. Subhanallah ya. Kalau kita kan jarang, Pak ya, jarang kayak gitu ya. Lagi duduk di masjid, tahu-tahu ada yang datang ngasih uangnya. Ya, kalau kita kan udah beda kan, ya pasti kita ambil. Oh, terima kasih, nggak pakai tanya dulu ini duit apa, ini apa maksudnya, nggak gitu kan? Ya, kalau sahabat ini memang udah yakin, ketika datang ke masjid fokusnya lurus, niatnya ibadah kepada Allah, ya, ibadah kepada Allah. Ya. Nah, kemudian fakhosamtuhu, kemudian laki-laki tadi ini, ya, kemudian laki-laki ini, aku, Abu Yazid ini mengadukan kepada Rasulullah. Faqala, kemudian Nabi menjawab, ya Rasulullah, ini saya mengeluarkan uang beberapa dinar. Saya mau sedekah nih. Kebetulan di masjid ada seorang laki-laki. Bagaimana ya Rasulullah? Gitu. Dia nolak. Gitu. Maka Rasulullah dengan apa namanya? Dengan Masya Allah ya, memberikan jawaban yang sangat simpel tapi penuh hikmah, ya, berilmu. Wah itu, ya. Laka manawaita ya Yazid, ya. Milik engkau apa yang engkau niatkan wahai Yazid. Kalau engkau mau niatnya sedekah, maka Allah terima sedekahmu. Walaka ma'akhata ya maknu, ya, si maknu ini, ya, ya, dan bagimu wahai maknun ini, apa yang engkau ambil itu yang yang diridhoi oleh Allah. Gitu. Jadi kalau mau nerima, ya boleh-boleh saja, tapi luruskan, nerimanya ini bukan untuk kita itu minta-minta atau berharap kepada makhluk. Ketika kita diberi orang, kita husnuzon kepada Allah bahwa inilah rezeki yang Allah hantarkan kepada kita. Nah, seperti itu. Jangan kita sok-sokan mau gengsi. Pak. Kita kalau husnuzon sama Allah, semuanya perbuatan kita itu baik semua. Nah, kalau kita husnuzon sama Allah, apa yang datang hari ini, kita makan ayam, alhamdulillah, inilah rezeki yang terbaik untuk saya. Kita makan tempe, pakai sambal, pakai lalap, alhamdulillah, inilah yang terbaik untuk saya. Hari ini kita dapat rezeki 10.000, 100, alhamdulillah. Ya. Jadi kita mempunyai rasa syukur kepada Allah. Ya. Ya, kalau kita penuh hati kita dengan rasa syukur, pasti Pak kita husnuzon sama Allah terus. Ketika kita husnuzon sama Allah, kita akan husnuzon kepada makhluk-makhluknya Allah. Nggak ada lagi tuh hasud. Kalau kita mau belajar, Pak, Masya Allah. Walaupun ada orang kok nggak suka sama kita, wah, kalau tipikal orangnya husnuzon sama Allah, dia akan memandang makhluk itu dengan pandangan mahabbah. Masya Allah, ini makhluknya Allah, hamba Allah, ya, umat Rasulullah, dia juga orang Muslim, Masya Allah, ya Allah. Ya, justru malah kita doakan baik. Ya. Nah, ini berkaitan dengan hati, Pak, Masya Allah. Berat ya, kalau untuk masalah hati ini, Masya Allah, ya, bersinggungan dengan hati ini berat, Pak, ya, berat sekali. Ya. Jadi Rasulullah menjawab dengan pertanyaan yang penuh makna, berilmu dan hikmah. Ya, engkau kalau memberi, ya apa yang kau niatkan itu yang Allah terima. Ya. Engkau kalau mau mengambil, ketika engkau mengambilnya itu bukan karena mengharap kepada makhluk, itu yang Allah beri yang terbaik buat kamu. Ini Pak, niat, dan niat itu adalah pekerjaan hati, Pak. Niat itu pekerjaan hati. Ya. Maka
dengan beberapa hadis ini yang bersinggungan dengan niat. Nah, mari dari sekarang kita belajar luruskan niat kita. Mau apa-apa itu kita luruskan niat kita. Semata-mata niat kita karena Allah, jangan karena makhluk Pak. Kalau karena makhluk Pak, Masya Allah Pak, banyak kecewanya. Ya, kalau kita berharap kepada makhluk itu banyak kecewanya Pak, pasti itu. Tapi kalau berharap kepada Allah itu nggak akan kecewa Pak, Masya Allah, nggak akan kecewa. Cuman kita jangan punya mindset, jangan punya pemikiran ketika kita minta sama Allah pengen dikabulkan langsung. Jangan Pak, Allah itu maha berkehendak. Ya. Terserah Allah, Allah mau kabulkan atau tidak kabulkan. Nah, kita sebagai hamba, kalau kita husnuzon kepada Allah, ya Allah, contohnya, ya Allah saya pengen kaya ya Allah, tapi udah 10 tahun doa nggak dikabulkan kaya-kaya, coba ya. Kalau kita husnuzon sama Allah, oh, ya mungkin kalau Allah ngasih cash langsung saya jadi orang kaya, mungkin saya akan jadi orang bakhil. Kalau mau husnuzon sama Allah, dia akan nisbatkan keburukan pada dirinya, dia akan nisbatkan kebaikan kepada Allah. Seandainya kalau Allah kasih saya kaya sekarang ini, mungkin saya besok langsung jadi orang bakhil, jadi orang pelit. Nah, bakhil bin pelit bin medit. Nah, itu. Kalau husnuzon sama Allah. Nah, tapi kalau suudzonnya sama ya, kita nggak usah ngomongnya suudzon lah. Ya, kita koreksi saja lah ya, diri kita. Kadang kita udah doa capek, payah kerja, wah nggak nampak-nampak ini. Ada ulama mengatakan bahwasanya untuk terkabulnya doa itu ada beberapa syarat. Ini salah satu kuncinya. Ulama mengatakan kalau mau doa dikabulkan itu ada beberapa syarat. Yang pertama, batinnya harus bersih. Ya, batinnya hati kita Pak harus bersih. Jangan ada rasa hasud, dendam, iri. Kita bersihkan semua itu. Yang kedua dari makanan kita Pak. Kalau bisa kita konsumsi makanan itu Pak yang 100% halal. Benar-benar diketahui halalnya. Nah, kalau orang-orang dulu Pak, Masya Allah kalau mau kalau mau makan itu saking kehati-hatiannya ulama-ulama dulu itu. Kenapa kok doanya lebih cepat dikabulkan oleh Allah? Karena mereka dua syarat ini dipenuhi. Yang pertama hatinya tidak ada keburukan. Yang kedua, makanannya halal 100%. Ya sekarang kita belajar Pak. Ya kalau dari segi fikih, enaknya kita ngaji fikih itu Pak, kita nggak terlalu menelusuri, wah dari mana ini makanan ini, nggak perlu seperti itu Pak. Intinya setiap perkara yang dikasih, nah, selama kita itu tahu itu orang muslim yang ngasih, dan selama kita yakin itu halal, insya Allah halal. Karena ada kaidah mengatakan, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak akan bisa dihilangkan oleh keraguan. Kalau udah yakin mantap, wis makan aja. Tapi kalau ragu-ragu, itu hati-hati. Mendingan kalau udah nggak usah makan. Simpel Pak, Masya Allah. Ya. Air yang kita, Masya Allah, air dikasih orang. Ya, ini niat, ini air halal 100% halal dari orang Muslim. Ya, husnuzon kita sama makhluk hambanya Allah, orang Muslim. Contohnya kita lagi puasa, ada takjil di pinggir-pinggir jalan itu bulan Ramadan kemarin kan, Masya Allah, itu 100% halalnya. Nah, itu. Nah, itu kita doa Pak di situ Pak, Masya Allah. Lebih lagi doa itu kan, ketika doanya orang berpuasa itu kan termasuk dalam kategori mustajab. Nah, itu Pak. Nah ini landasannya niat Pak, landasannya niat, dan niat itu tempatnya di hati. Maka sudah sepatasnya kita memperbaiki hati kita. Mau apa-apa diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja untuk kajian kita hari ini, karena kita baru mulai lagi, jangan terlalu lama. Nah, jangan terlalu lama. Kita ngaji santai saja Pak, ngaji santai, ya, namanya juga ngaji santai, ya. Gitu. Ya, kurang lebih hadis-hadis yang kami bawakan tadi itu berkaitan dengan niat, gitu. Niat dalam suatu amal seperti itu, ya. Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya. Nah, untuk kesempurnaan majelis, mari kita tutup majelis kita ini dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.